Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Kusmita Dewi, NPM saya 21091001006. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2C. Nah, di sini saya tujuan saya dalam membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah struktur data saya, yang dimana saya mengerjakannya di nomor 1 yang A, program tipe data tuple dan list. Lalu yang kedua nomor 2 yang dimana soalnya menyelesaikan persamaan kuadrat, dan nomor 9 yang soalnya menampilkan tabel perkalian. Nomor HP saya tuh 081276049329. Nah, maka mengapa saya katakan saya yang A, yang tuple dan list, artinya ganjil? Karena 2 tambah 9 itu adalah 11. Maka soal saya adalah yang program tipe data tuple dan list. Lalu yang kedua menyelesaikan yang kedua itu nomor 2, bagian yang kedua soalnya menyelesaikan persamaan kuadrat, dan yang nomor 9 yaitu menampilkan tabel perkalian. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah program tipe data tuple di Python. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu cara dalam mengakses nilai dalam tuple di Python. Sebelumnya akan saya jelaskan terlebih dahulu, tuple itu mirip dengan list, namun tuple itu bersifat immutable atau tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Tuple itu dibuat dengan menspesifikasikan item tuple dipisahkan menggunakan tanda koma dan opsional diapit dengan tanda kurung. Nah, yang saya maksudkan itu adalah dia seperti ini ya. Seperti ini yang dimaksudkan dari definisi itu. Kenapa tadi saya bilang tuple itu mirip dengan list? Karena list itu merupakan struktur data yang menyimpan koleksi data terurut. Nah, terurut, dan Anda dapat menyimpan sequence atau rangkaian item menggunakan list. Nah, item dalam list itu ditutup menggunakan kurung siku. Kurung siku ini list ya. Nah, dia dikurung dengan kurung siku, lalu ditutup, lalu list dibuat untuk Anda agar bisa menambah, mengurangi, dan mencari item pada listnya. Karena kita dapat menambah dan mengurangi item. List itu tadi yang saya bilang bersifat mutable atau tipe data yang nilainya dapat diubah. Gitu ya. Nah, kita bahas tadi yang program tipe data tuple di Python. Nah, di sini yang pertama itu ini merupakan variabel-variabelnya, yang dimana tuple 1 atau variabel yang pertama itu belajar bahasa pemrograman Python, lalu Juli 28 dan 2022. Tuple 2-nya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, tuple 3-nya itu mata, telinga, tangan, dan otak. Nah, di sini akan kita printkan tuple 1 kurung siku 0, dan ini seterusnya. Maka saat kita runkan itu hasilnya akan seperti ini. Nah, jika kita tutup printnya ini akan jadi dia seperti ini. Nah, seperti ini kalau kita tutup tadi print tuple 2-nya dan print tuple 3-nya gitu ya. Kalau kita tutup print 3-nya aja jadi seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Itulah pentingnya kita dalam memperhatikan
codingan kita ya. Lanjut ke update nilai dalam tapel di Python. Nah, di sini itu sama, tapel satunya belajar bahasa pemrograman Python Juli 28 dan 22. Ya, lalu tapel 2-nya itu 20, 21, 22, 23, 24 dan seterusnya. Lalu tapel 3-nya itu mata, telinga, tangan dan otak. Nah, tapel ini tidak akan berubah. Berarti kita tidak dapat memperbarui atau tidak dapat mengubah nilai elemen tapel tersebut, tapel ini gitu. Ya. Tapi walaupun kita tidak bisa memperbarui atau mengubah nilai elemen tapel ini, kita dapat mengambil bagian dari tapel yang ada untuk membuat tapel baru. Inilah dia yang saya bilang tadi, tapel baru tadi gitu. Jadi kita buatlah tapel barunya itu seperti inilah, kita buat tapel barunya, ya kan? Dimana tapel 4-nya itu sama dengan tapel 1 plus tapel 2, tapel 5 yaitu tapel 3 plus tapel 1, dan tapel 6 itu tapel 2 plus tapel 3. Nah, di sini kita printkan tadi tapel barunya, tapel 4, tapel 5 dan tapel 6. Maka hasilnya itu saat di run maka hasilnya akan seperti ini. Nah, apabila kita tutup print yang ini, kita tutup, kita lihat hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Tapel baru 4, belajar bahasa pemrograman Juli 28 2022 dan sampai 30 yang ini. Kenapa dia munculnya seperti ini? Karena rumusnya seperti ini. Tapel 4-nya itu kita buat tapel 1 plus tapel 2. Maka tapel 1 tadi itu ditambahkan dengan atau digabungkan dengan tapel 2 ini gitu. Kalau kita buat ini, kita munculkan tapel 5. Tapel 5 itu tapel 3 plus tapel 1, maka itu hasilnya pasti nanti saat di run itu hasilnya akan mata, telinga, tangan, otak. Lalu setelah otak akan jawabannya itu belajar bahasa pemrograman Python dan seterusnya sampai 2022. Kita buktikan? Ya, kita buktikan. Kita run. Nah, betul kan yang saya bilang? Nah, makanya di sini kita bisa merubah elemen tapel itu, tapi kita mengambilnya dari bagian tapel yang sudah kita buat tadi. Ya, kita memunculkan dengan tapel baru seperti itu ya, teman-teman. Nah, lanjut di sini hapus nilai dalam tapel di Python. Nah, tapel satunya tadi belajar bahasa pemrograman Python Juli 28 dan 2022. Nah, di sini kita menghapus nilai dalam tapel di Python. Nah, rumusnya itu seperti ini, ada del tapel 1, del tapel 2 dan seterusnya gitu. Di sini kita tapel 1 kita tampilkan itu mata, telinga, lalu 2. Dan inilah ya seterusnya. Nah, saat dirunkan itu hasilnya itu akan seperti ini. Setelah menghapus tapel, mata, telinga 2 gitu ya. Lalu mata 2, telinga 2. Baru organ tubuh, mata 2, telinga 2. Itulah dia hasil dari kita dalam menghapus tapel di Python ini. Lanjut di sini kita membuat program tipe data list di Python. Nah, di sini list A-nya itu kita buat 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Kan? Nah, di sini tuh list B-nya atau variabel B-nya itu kita masukkan mata, telinga, tangan dan otak. Nah, list kelima itu atau list ketiga atau list C itu kita isi dengan variabelnya belajar Juli 29 2022 dan juga bahasa pemrograman. Nah, di sini kita akan klik print contoh membuat tipe data list.
Nah, di sini kita akan memprintkan list A-nya, lalu list B dan list C. Nah, itu saliran di hasilnya akan seperti ini. Bisa juga kita tambahkan list D, kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan list D, kita buat. Jangan lupa untuk menambahkan kurung sikunya, karena tadi seperti saya bilang itu ciri-ciri dalam program tipe data list itu dia membuat atau mengurung variabelnya itu dengan tanda kurung siku gitu, bukan tanda kurung biasa atau tanda kurung apa dan sebagainya. Dia hanya menggunakan tanda kurung siku aja. Nah, di sini kita tambahkan, kita buat aja Rahayu Kusnita Dewi. Nah, lalu kita print list D. Kita lihat ya, pasti muncul dia. Nah, seperti ini. Inilah dia program tipe data list di Python. Nah, lanjut yang kedua, list A-nya sama 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya. Lanjut ke list B itu mata, telinga, tangan, otak dan seterusnya. Lalu belajar Juli 2029 2022 bahasa pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan function type tipe gitu ya. Nah, di sini itu nah, di sini kita menggunakan function type ini. Nah, inilah dia. Di sini kita print type list A, list B, list C. Di sini kita memperhatikan betul-betul apakah betul ini list A ini termasuk ke dalam kelas list gitu ya. Jadi coba kita ini kan kita ganti jadi list F. Pasti hasilnya error. Oh bukan, enggak error kok. Enggak tahu lah ya. Kayak gitu saya kurang mengerti juga. Nah, lanjutlah di sini kita di list C. List C di sini kita isi dengan variabelnya itu belajar Juli 29 2022 bahasa pemrograman dan juga 800. Nah, di sini kita akan printkan list C-nya tadi. Lalu apa ini gitu ya? Ini itu tadi seperti yang saya katakan tadi itu ini rangkaian item ini bisa membuat kita untuk menambah, mengurangi, mencari item pada list itu gitu. Ini dia tadi sifat yang mutabel tadi. Nah, di sini kita masukkan list C-nya 0 yaitu belajar. Nah, kita masukkan 29-nya 3. Dalam arti list C-nya 3 kali itu yang 29 akan muncul 3 kali di sini. Sama Julinya akan muncul 5 kali di sini. Seperti itu. Lanjut, contoh program menggunakan count. Nah, di sini kita masukkan list A-nya itu 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, di sini list A-nya itu kita isi dengan count 4. Nah, jadi kita printkan jumlah nilai 3 dalam list count, list A count 4. Nah, di sini coba kita ganti count-nya jadi 2. Ini kita ganti jadi 2. Maka kita run, hasilnya jumlah nilai 3 dalam list count itu adalah 0. Kalau kita buat 7. Lalu di sini kita buat 5. Kita runkan, kita hasilnya adalah 0 juga. Nah, coba kita ini 2. Nah, seperti itulah ya. Nah, di sini kita masuk ke soal kedua itu di poin kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat, lalu membuat tabel perkalian. Kucingku sayang. Nah, di sini menyelesaikan persamaan kuadrat AX 2 tambah BX 2. Nah, input koefisien dari keyboard. Di sini kita buat A in atau input masukkan A, input masukkan B, input masukkan C. Nah, hitung diskriminan D di mana D sama dengan
B kali B pangkat 2 dikurang 4 pangkat A pangkat C. Menemukan X1 dan X2. Maka di sini kita runkan, maka akan masukkan A, kita masukkan 2 1 min 4, maka hasilnya error. Oke, lanjut di sini kita akan membahas tentang nomor 2 tadi, yang dimana di sini saya mengerjakan poin yang kedua yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat, dan poin yang ke-9 yaitu membuat tabel perkalian. Nah, di sini yang pertama kali akan kita bahas itu adalah menyelesaikan persamaan kuadrat tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan persamaan kuadratnya AX 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini inilah merupakan variabelnya, yang dimana kita akan menginputkannya setelah kita merankan hasil dari codingan ini gitu. Nah, di sini variabel A, B, C akan nanti kita inputkan angkanya, dan di sini D ditulis sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 pangkat A pangkat C, atau dikalikan gitu ya. Lanjut di sini menemukan X1 dan X2, yang dimana X1 itu sama dengan min B tambah match dikali SQRT dikali D dibagi 2 pangkat A. Nah, di sini print solusinya adalah 0 dan 1 format X1 X2. Maka di sini akan kita runkan, kita inputkan nilai A-nya itu 1, nilai B-nya 1, dan nilai C-nya itu min 2. Maka solusinya adalah 1 dan min 2. Nah, di sini coba kita masukkan D kita masukkan input masukkan D titik 2 spasi. Oke. Nah, di sini berarti kita ganti menjadi E. B A C. Berarti di sini kita buat lagi B A C. Berarti di sini kita tambahkan D. Baik. Nah, di sini kita runkan hasilnya 1 ditambah 1 ditambah min 2 ditambah 2. Maka solusinya adalah 0,20 sekian 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 dan 1, sekian sekian sekian. Nah, seperti itu. Lanjut di sini kita selesaikan persamaan kuadrat. Sama seperti tadi, kita masih mengerjakan tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini variabelnya tidak kita inputkan, sudah tertera di sini. Nah, di sini variabel A itu 1, variabel B-nya 5, dan variabel C-nya itu 6. Hitung diskriminannya. Nah, di sini kita masukkan D itu sama dengan B pangkat 2 dikurang 4 pangkat A pangkat C. Nah, temukan dua solusi dari variabel D itu. Nah, di sini kita buat solusi 1 sama dengan ini, dan solusi 2 sama dengan ini. Nah, maka saat di print solusinya adalah, mari kita runkan, solusinya adalah min 3 tambah OJ dan min 2 tambah OJ. Nah, di sini coba kita buat D 8. Berarti di sini E B A ini ditambah D. Kita runkan, maka solusinya adalah min 3, sekian dan min 1, sekian. Nah, ini lanjut kita bahas yang kedua itu masih yang pertama yang kita
masukkan inputan angka. Nah, di sini kita buat model codingannya itu seperti ini, yang memasukkan inputan angka. Angka sama dengan float input, kita inputkan angkanya nanti. Lanjut menghitung akar kuadrat. Akar kuadrat sama dengan angka 0,5. Lalu menampilkan hasil akar kuadrat. Nah, coba di sini kita runkan. Kita akan memasukkan nilainya 20. Maka akar kuadrat dari 20.000 adalah 4,472.000. Oke, di sini lanjut. Kita mengerjakan atau membahas poin yang ke-9 tadi, yang dimana poinnya itu merupakan membuat tabel perkalian. Nah, di sini aku isi dengan menginputkan angka nanti saat di-run, lalu for i in range 1,101. Ini artinya aku buat perkaliannya itu perkalian 100. Ini saat aku sudah runkan hasilnya seperti ini. Aku buat 100 kali 100. Di sini kita ganti aja yang agak lebih kecil aja, angka puluhan, kita masukkan aja 51. Oke, kita runkan. Kita masukkan tabel perkalian dari 50. Nih, seperti ini. 50. Di sini lengkap semua perkaliannya dan juga hasil-hasilnya sudah lengkap. Kenapa bisa langsung lengkap seperti itu? Karena di sini sudah ada rumusnya. Itu ya, ini for in range angka ya, ini termasuk rumusnya. Kak, coba dong diganti jadi sampai ke 30 aja gitu ya. Bisa. Ini kita runkan. Coba kita buat dari 10. Nah, seperti ini. Dia sampai 30 aja. Kita buat 1. Nah, sampai 30 aja. Kenapa sampai cuma sampai 30? Karena di sini kita memintanya atau memerintahkan untuk sampai ke 30 aja gitu. Bisa kita buat jadi 1000 juga bisa. Kita runkan, kita masukkan nilainya 10 aja lah. Kita enter. Nah, hasilnya banyak banget, besti. Sampai 1000 dong. Nih. Banyak banget. 10 kali 200, 296. 3. Banyak banget. Inilah dia perkalian tadi, yang dimana hasil dari kita dalam pembuatan tabel perkalian. Seperti itu ya. Cuma jangan banyak banget kali. Tadi jadi 10 kan. Oke, sampai situ aja pembahasan kita kali ini tentang tugas UAS yang sudah diberikan oleh Bapak Ibnu Rashid Muntes Kom. Apabila ada kekurangan atau salah kata saya dalam pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.